Ketemu lagi siswa kami di pembelajaran KD 3.8 tentang perdagangan internasional. Coba kamu perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kamu, mulai dari handphone, televisi, mobil, sepeda motor, dan juga alat-alat rumah tangga, dan yang lainnya. Tidak semuanya itu buatan Indonesia. Mungkin juga ada yang buatan luar negeri, misalnya Jepang. Pasti kamu bertanya, mengapa barang itu bisa ada di rumah kamu? Barang itu bisa ada di rumah karena adanya perdagangan internasional. Kalau begitu, apakah itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih, atau kita kenal dengan istilah ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Dengan adanya kerjasama melalui perdagangan internasional akan menciptakan kerjasama ekonomi antar negara sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi setiap negara. Oleh karena itu, perdagangan internasional itu ternyata ada manfaatnya, yaitu satu, memperoleh devisa. Kedua, memperluas kesempatan kerja. Ketiga, menstabilkan harga-harga. Keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang kelima, mempercepat alih teknologi. Para siswa kami, tahukah kamu bahwa perdagangan internasional terjadi karena beberapa faktor pendorong, antara lain, satu, perbedaan sumber daya alam. Kedua, selera. Ketiga, penghematan biaya produksi. Dan yang keempat, perbedaan teknologi. Setiap negara selalu menginginkan perdagangan yang dilakukan antar negara agar dapat berjalan dengan lancar. Namun, terkadang ada saja hambatannya. Apa sajakah yang menjadi hambatannya? Antara lain, tidak amannya suatu negara. Kemudian, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Dan juga tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kegiatan perdagangan internasional yang terus berjalan dapat kehilangan arah jika tidak diatur dan dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatur. Dalam perdagangan internasional, dikenal adanya beberapa kebijakan yang kerap diterapkan oleh negara-negara. Kebijakan itu antara lain, satu, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, yaitu A. Kuota, ialah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Jumlah itu diperkirakan tidak akan mengganggu industri dalam negeri karena sudah diprediksikan sebelumnya. B. Tarif adalah penerapan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu barang produksi. C. Subsidi. Karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada barang produksi dalam negeri. Supaya harga barang dalam negeri dapat ditekan, pemerintah dapat memberi subsidi pada produsen dalam negeri. Dengan pemberian subsidi ini, harga barang dalam negeri menjadi murah. D. Larangan impor. Larangan impor dilakukan untuk barang tertentu yang dilarang diimpor. Larangan impor bisa dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang telah terlebih dahulu melarang impor suatu negara. Selain itu, larangan impor dapat pula dilakukan untuk menghemat devisa. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Kamu tahu kan bahwa kebijakan ekspor tujuannya untuk melindungi produksi dalam negeri, selain untuk mencari keuntungan. Ada beberapa kebijaksanaan perdagangan internasional
yang dikembangkan oleh pemerintah. Apa sajakah itu? Antara lain, A. Diskriminasi harga, yaitu suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Maksudnya, untuk barang yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau lebih murah daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang tarif. B. Pemberian premi. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi itu bisa saja berupa bantuan biaya produksi, pembebasan pajak, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. C. Dumping. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor. Maksudnya harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara ini dapat dilakukan jika pasar dalam negeri dapat dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. D. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah. E. Larangan ekspor. Kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya adalah alasan ekonomi, politik, sosial, atau budaya. Contoh, larangan ekspor kayu gelondongan ke luar negeri karena alasan ekonomi yang terkait dengan pendapatan nasional. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional antara lain, kebijakan perdagangan internasional untuk impor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang. Misalnya, perusahaan dalam negeri yang memproduksi jenis barang yang sama akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan barang impor. Untuk itulah, pemerintah perlu melindunginya. Kemudian, kebijakan perdagangan internasional untuk ekspor juga ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri yang bersaing di pasar dunia, agar tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Para siswa kami, untuk bisa lebih memahami perdagangan internasional, silakan dipahami keadaan ekspor-impor Indonesia di masa pandemi ini. Semoga semua ini bermanfaat untuk siswa kami semua. Terima kasih.